Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan praktik akuntansi dunia dan Indonesia. Namun, sebelum kita membahas materi yang lebih lanjut, izinkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nadia Sampasasabila dengan NIM 0103 1182 025029 dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Arwani dengan NIM 0103 118202 5022 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM 0103 11 82025040. Nah, perkenalannya udah nih, sekarang kita lanjut ke pembahasan materinya yuk. Jadi teman-teman, kalau kita ngebahas tentang sejarah perkembangan praktik akuntansi dunia di Indonesia, mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga nih bahwa sebagian dari teman-teman mungkin udah pada lupa atau bahkan baru mau tahu sekarang nih. Tapi tenang aja, kira-kira bagaimana sih sejarah perkembangan praktik akuntansi dunia di Indonesia? Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita ngebahas tentang sejarah perkembangan akuntansi dunia dulu nih. Jadi, akuntansi dunia itu berawal pada tahun 1494, di mana terdapat ilmuwan matematika yang berasal dari Italia yang bernama Luca Pacioli. Ia menuliskan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, di mana di buku tersebut dia mengungkapkan bahwa terdapat sistem buku berpasangan atau yang kita kenal dengan istilah debit dan kredit. Nah, di buku itu juga Luca Pacioli mengungkapkan bahwa setiap ada transaksi keuangan harus dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Nah, selang beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya sekitar tahun 1500-an, mulai bermunculan dua sistem pembukuan pencatatan akuntansi yang dimodifikasi dari buku Luca Pacioli tadi. Nah, sistem ini dinamai dengan sistem Belanda dan sistem Inggris, di mana kedua sistem ini yang kita kenal dengan sistem kontinental. Lalu, selang 200 tahun kemudian, sekitar tahun 1800-an sampai dengan tahun 1900-an, ditandai dengan terbentuknya negara Amerika. Nah, di mana pada saat ditandai dengan terbentuknya negara Amerika ini, maka sistem pembukuan pencatatan akuntansi juga mengalami perkembangan, di mana sistem ini dinamai dengan sistem Amerika atau yang lebih dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Nah, perlu teman-teman ketahui nih bahwa sistem ini hingga detik ini, hingga sekarang masih dijadikan pedoman standar akuntansi di seluruh dunia. Lalu, walaupun begitu, perkembangan masih terus terjadi hingga pada tahun 1973 dibentuklah suatu komite akuntansi secara internasional atau yang kita kenal dengan International Accounting Standard Committee atau yang disebut dengan IASC. IASC ini telah menerbitkan sebanyak 41 standar akuntansi yang dikenal dengan International Accounting Standard atau IAS. Lalu setelah 27 tahun beroperasi, muncullah pembaharuan pada tahun 2001 yang bernama International Finance Reporting Standard atau IFRS dengan lembaga baru yakni IASB atau International Accounting Standard Board. Pembaharuan ini dilakukan supaya pencatatan laporan-laporan akuntansi itu distandarisasi atau terstandarisasi secara internasional atau global, agar ketika seorang akuntan ingin memeriksa atau mengaudit suatu laporan keuangan di berbagai negara, maka laporan keuangannya sama atau standar. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan praktik akuntansi dunia. Nah, sejarah perkembangan akuntansi dunia ini tentunya berbeda dengan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Kira-kira gimana ya sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia, teman-teman perlu tahu juga nih bahwasannya perkembangan standar akuntansi di Amerika dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap awal pembentukan pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1946. Tahap kedua, periode setelah Perang Dunia, yaitu pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Tahap yang ketiga yaitu periode modern pada tahun 1959
hingga sekarang. Pada periode sebelum tahun 1930-an, akuntansi di Amerika ini boleh dikatakan tidak diatur. Mengapa tidak diatur? Karena pada saat itu, praktik dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Nah, sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam praktik akuntansi antar perusahaan, bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Kemudian, sebelum era 1930-an pernah terjadi yang namanya market crash. Akibat dari market crash di pasar modal yang terjadi pada tahun 1929 ini, memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktek akuntansi di Amerika pada periode 1930 sampai dengan tahun 1946. Usaha pertama yang dilakukan dalam mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute Certified Public Accountant atau yang disingkat dengan AICPA dan New York Stock Exchanges atau yang disingkat dengan NYSE. Nah, teman-teman, akhirnya AICPA dan NYSE ini mereka bekerja sama. Lalu hasil yang diperoleh dari kerjasama ini adalah Format Draft 5 Board Accounting Principles yang disiapkan oleh Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September 1932. Upaya bersama yang dilakukan oleh NYSE dan AICPA ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan akuntansi di Amerika Serikat selama 50 tahun ke depan. Selanjutnya, pada tahun 1934, Kongres membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC. Tujuan dibentuknya SEC ini adalah untuk menyusun Securities Act pada tahun 1933 dan Securities Exchange Act pada tahun 1934. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Sekuritas Nasional pertama di Amerika Serikat. Pada awalnya, SEC ini mengizinkan profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi tanpa campur tangan pihak lain. Namun, pada akhirnya, pada tanggal 25 April tahun 1938, SEC ternyata mengirim pesan secara implisit bahwa kecuali profesi akuntansi membentuk badan otoritatif untuk pengembangan standar akuntansi, SEC ini akan menentukan sendiri praktik-praktik akuntansi yang dapat diterima dan metode mandatori untuk digunakan dalam laporan yang mengandung informasi akuntansi. Lalu, pada tahun 1933, AISPA atau AICPA ini membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi, yaitu Special Committee on Development of Accounting Principles. Namun ternyata tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini, maka dari itu komite tersebut diganti dengan Committee on Accounting Procedures atau CAP. Pada tahun 1939, CAP menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Tetapi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1946, ternyata prinsip tersebut tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Tetapi, ternyata ada dua kontribusi penting yang dihasilkan. Yang pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Dan yang kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika hanya untuk sektor swasta. Nah, periode ini menunjukkan bahwasannya organisasi profesi memiliki peranan yang dominan dalam perumusan standar akuntansi. Setelah tahap awal pembentukan ini, perkembangan standar akuntansi di Amerika tidak berhenti sampai di tahap ini saja, melainkan berlanjut pada periode setelah Perang Dunia hingga periode modern. Kira-kira apa yang akan terjadi di dua tahap tersebut ya teman-teman? Penasaran kan? Yuk kita simak di pembahasan selanjutnya. Pada era pasca Perang Dunia Kedua, terjadi goncangan ekonomi yang lebih besar, di mana industri menginginkan modal yang besar untuk memperluas bisnisnya. Perluasan tersebut sebagai gantinya ialah menciptakan lapangan pekerjaan dan uang yang lebih banyak. Dengan dorongan dari stock exchange, industri mulai menyediakan uang untuk masyarakat. Pada tahun 1940, diperkirakan terdapat 4 juta pemegang saham di Amerika Serikat. Pada tahun 1952, jumlah tersebut meningkat menjadi 7 juta. Dan pada tahun 1962, jumlah ini meningkat menjadi 17 juta. Dengan demikian, sebagian besar pabrik Amerika memiliki kepentingan keuangan langsung dalam perusahaan yang terdaftar. Laporan keuangan perusahaan merupakan instrumen yang penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan dan peraturan-peraturan akuntansi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan tersebut memperoleh perhatian yang luas. Masalah utamanya adalah keseragaman atau komparabilitas atau perbandingan pendapatan yang dilaporkan antara perusahaan yang berbeda. Securities and Exchange Commission semakin memberikan tekanan berat untuk profesi akuntan
agar menghilangkan metode yang berbeda dari akuntansi untuk transaksi serupa yang mempengaruhi laba bersih. Selanjutnya, pada era modern. Pada era modern ini ditandai dengan berdirinya dua badan atau organisasi, yaitu pertama, Accounting Principles Board, dan yang kedua, Financial Accounting Standards Board. Accounting Principles Board mempunyai divisi penelitian yang semi-otonom, mempunyai direktur sendiri yang berwenang untuk mempublikasikan penemuan penelitian yang dilakukan stafnya, dan tidak memiliki pertanggungjawaban pada komite teknis AICPA. Pada penelitian proyek penelitian, apa yang akan diambil, direktur penelitian harus mencocokkannya dengan pimpinan APB. Jika keduanya tidak menyetujui, maka APB akan menentukan proyek apa yang akan diambil oleh divisi penelitian. Hasil dari proyek penelitian ini akan diterbitkan di Accounting Research Study. Sedangkan Financial Accounting Standards Board atau FACB merupakan suatu organisasi independen yang beranggotakan 7 orang dan bekerja penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi profesional, usahawan, wakil pemerintah, dan wakil bidang akademis. Fungsi utama FACB ini adalah untuk mempelajari masalah-masalah akuntansi dan menempatkan standar akuntansi. Standar ini diterbitkan sebagai rumusan standar akuntansi keuangan. FACB ini juga menerbitkan rumusan konsep akuntansi keuangan, konsep-konsep yang diperkenalkan di dalam statement standar. Namun, struktur FACB ini mengalami perubahan pada tahun 1977, dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari Structure Committee of the Financial Accounting Foundation. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai Accounting Principles Board dan Financial Accounting Standards Board di era sebelum 1930 sampai era modern sekarang ini, teman-teman tahu nggak sih perbandingan lebih lanjut mengenai Committee on Accounting Procedure, Accounting Principles Board, dan Financial Accounting Standards Board itu? Yuk kita sama-sama simak penjelasan selanjutnya. Berikut perbandingan antara CAP, FEB, dan FESB. Karakteristik: independensi organisasi. CAP bagian dari AICPA, FEB bagian dari AICPA, FASB terpisah dari AICPA, didukung 6 organisasi profesi. Karakteristik: independensi anggota. CAP karyawan full-time, FEB karyawan full-time, FASB karyawan full-time, FASB biasanya dari KAP. Karakteristik luasnya. CAP harus bertitel, FEB harus bertitel CPA, FASB tidak harus bertitel CPA. Karakteristik keanggotaan. CAP, CPA, FASB boleh berasal dari angkutan publik, pemerintahan, industri, sekuritas, dan akademisi. Karakteristik proses. CAP sedikit jika ada, FEB sangat terbatas meskipun menjadi sangat luas menjelang akhir eksistensinya. FASB lebih luas dan dibawa ke dalam proses, sidang terbuka dan tanggapan untuk merancang draft, dapat menyebabkan masalah kelumpuhan demokrasi. Karakteristik teoritis dokumen pendukung standar. CAP tidak mencoba, FEB postulat dan prinsip telah gagal, kecuali ARS nomor 7 dan FEB statement nomor 4 yang dinilai berhasil. FASB kerangka konseptual lebih sukses daripada FEB. Karakteristik penggunaan penelitian. CAP sangat terbatas, FEB kegunaan utama adalah pada ARS. FASB lebih luas daripada pendahulunya. Diskusi memorandum, FASB telah membentuk beberapa studi penelitian. Di balik perkembangan akuntansi dunia, ternyata terdapat skandal yang terjadi pada akuntansi, yaitu skandal Enron. Skandal Enron yang muncul pada bulan Oktober 2001 adalah sebuah skandal besar yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan energi Enron yang berbasis di Houston, Texas. Skandal ini juga menyeret lembaga audit dan akuntansi Arthur Andersen, sehingga harus dibubarkan. Meskipun Arthur Andersen adalah salah satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi terbesar di dunia saat itu. Beberapa fakta di dalam skandal Enron. Berikut ini beberapa fakta penting di dalam skandal Enron. Pertama, pada tahun 2001, terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Kedua, Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Ketiga, terkuaknya kasus ini pun berakibat pada perginya investor hingga saham Enron turun drastis ke level 0,26 US dollar. Keempat, pada Januari 2002, investigasi terkait kasus ini pun dilakukan. Kelima, kasus ini menyeret KFV Arthur Andersen sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron. Enron melakukan beberapa pelanggaran. Akibat dari kasus Enron dan Arthur Andersen, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Sarbanes-Oxley adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor yang ditandatangani George Bush bulan Juli tahun 2002
Selain itu, dibentuk pula PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, yang bertugas mendapatkan KIP yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik, menyelidiki KIP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu, melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar profesional di KIP, meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar profesional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Selain pembentukan PCAOB, SOX lebih jelas menekankan independensi auditor yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang pada tahun 1990 dan awal tahun 2000-an karena penyalahgunaan keuangan yang berasal dari skandal besar. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai krisis ekonomi terparah yang pernah terjadi dalam sejarah akibat market crash tahun 1930. Kemudian, tadi kan kita sudah membahas sejarah singkat mengenai akuntansi di dunia. Nah, kurang lengkap kalau kita nggak ngebahas sejarah akuntansi di Indonesia. Kira-kira gimana ya sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia? Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangan akuntansi ketika era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Tentunya pada saat itu masih adanya VOC. VOC sendiri sudah menerapkan sistem pembukuan teman-teman. Makanya pada saat zaman penjajahan Belanda, sistem yang digunakan adalah sistem kontinental. Karena apa? Karena Belanda sendiri sejak tahun 1500-an sudah mengembangkan sistem ataupun pencatatan menggunakan kontinental tersebut. Namun, dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan dalam pembukuan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia pun berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan. Nah, pada tahun 1870, ketika peraturan tersebut telah dihapuskan, banyak sekali investor asing, terutama Belanda, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia memiliki kesempatan mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di Indonesia. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pertama kali pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia dengan membuka program studi akuntansi. Nah, pada tahun yang sama pula, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, pada tahun 1957, muncullah sebuah lembaga yang mewadahi para akuntan di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa kita singkat sebagai IAI, yang dimana sebagai wadah koordinasi kemudian mengumpulkan supaya nantinya para akuntan ini juga menggunakan standar yang sama, meskipun pada saat itu belum ada hukumnya. Kemudian, pada tahun 1960, pada saat itu sudah mulai banyak investasi yang masuk ke Indonesia dan juga mulai maraknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kemudian investasinya menggunakan sistem yang bernama Anglo-Saxon. Karena pada tahun 1960-an banyak sekali investasi-investasi yang datang dari Amerika. Nah, mulailah pada saat itu sistem ini pun diterapkan di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1974 ditetapkanlah prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia. Prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia ini muncul tentunya merespon dari berdirinya IAI yang sudah ada. Setelah itu, pada tahun 1984, mulai kemudian dikembangkan lagi standarisasinya. Jadi, prinsip akuntansi di Indonesia tadi kemudian mengikuti IASC yang dimana tadi sudah dijelaskan pada sejarah perkembangan akuntansi di dunia, yaitu muncul pada tahun 1973. Nah, mulai tahun 1984, artinya sudah 11 tahun setelah adanya IASC ini, baru prinsip akuntansi di Indonesia mengikuti standar internasional.
Nah, kemudian di tahun 1994 ditetapkanlah ada yang namanya Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, atau yang kita kenal sekarang ini adalah sebagai Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Nah, barulah pada tahun 2008 di Indonesia sudah mengacu pada IFRS. Jadi, IFRS ini muncul tahun 2001, yang dimana di Indonesia sendiri penempatannya ataupun pengindukannya standar akuntansi keuangan itu baru terjadi pada tahun 2008. Teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kamu, sehingga semakin tertarik untuk mempelajarinya. Selain perkembangan akuntansi di dunia maupun di Indonesia, kira-kira gimana ya perkembangan akuntansi di masa sekarang? Yuk, kita sama-sama simak penjelasannya. Akuntansi di masa sekarang. Seiring dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, akuntansi kebanyakan telah berbasis teknologi. Teknologi sangat berpengaruh pada sejarah akuntansi. Dengan menggunakan teknologi, dapat memudahkan pekerjaan akuntan untuk menganalisis laporan keuangan yang ada, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, dibutuhkan kerjasama antara teknologi dengan akuntan. Perkembangan teknologi informasi akuntansi pada saat ini berpengaruh besar terhadap sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan. Perubahan proses dalam sistem informasi akuntansi akan mempengaruhi proses audit, karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan produk akuntansi sebagai objeknya. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan mobilitas manusia yang tidak terbatas, di mana saat ini dunia akuntansi sudah berada di tahap di mana mengakses akuntansi tidak lagi dengan menggunakan kertas dan buku. Para pemilik bisnis memerlukan sistem pembukuan yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Atas dasar inilah, software akuntansi berbasis Cloud hadir. Cloud sendiri memiliki peranan yang penting dalam penyimpanan data dan informasi. Hal ini berguna di dunia akuntansi karena bisa mengakses akuntansi dan laporan keuangan kapanpun dan dimanapun tanpa takut kehilangan kertas atau buku laporan yang telah dibuat. Keunggulan software akuntansi berbasis cloud jika dibanding dengan berbasis desktop, selain bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, adalah harga yang murah, tanpa instalasi, dan program yang digunakan selalu diperbaharui tanpa biaya tambahan. Selain itu, sudah banyak melihat munculnya istilah enterprise system, e-business, business intelligence, conforming to assurance and compliance standard, IT compliance, Business Continuity Management, Privacy Management, Business Process Improvement, Mobile and Remote Computing, XBRL, dan Knowledge Management, yang menunjukkan bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks di masa depan. Perkembangan ini tidak lantas membuat akuntansi menjadi semakin rumit dipelajari, tetapi membuat dunia akuntansi lebih menarik. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai sejarah perkembangan akuntansi di dunia, serta sekarang yang terjadi, perkembangan akuntansi di Indonesia, dan juga kondisi akuntansi sekarang. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya, dan juga bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.